Alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Kata Nabi, alaikum bil jamaah, berjamaahlah kalian, bersatulah kalian. Ini yang kita sampaikan Ustaz Maulana Poso. Memang susah banget nih kita nyari cara untuk berjamaah, untuk bersatu. Bagaimana caranya kita bisa kompak? Bagaimana caranya kita bersinergi? Padahal tadi balik lagi contoh yang udah ada 212 itu kurang kompak apa sebetulnya? Dengan kekompakan seperti itu Allah berikan pertolongan. Alhamdulillah. Kenapa kita nggak ulang lagi untuk perjuangan-perjuangan selanjutnya? Di 212 itu lintas madhab kumpul. Yang tadinya di majelis bertikai, ya urusan-urusan furu' lah. Hari itu semua bersama. Jawab yang kompak, keren apa enggak? Keren. Hebat apa enggak? Hebat. Dibayar cash sama Allah, dikasih kemenangan. Nah ini kemarinya makin pudar. Padahal Allah udah pernah ngasih kemenangan. Kenapa tuh nggak diulang lagi? Sekarang udah mulai nggak terlalu sulit kita kumpul. Kalau kemarin kan ditakut-takutin ada congorna, betul nggak? Ada kolorna apa congorna nih kemarin? Lalu sekarang udah mulai nih tenang, udah mulai nggak ada lagi ditakut-takuti seperti itu. Harusnya umat Islam di Jakarta khususnya, kalau nggak berani dengan keras, nggak berani demo yang keras, kumpul dengan damai 5 juta atau 6 juta, insya Allah keinginannya bakal terpenuhi, insya Allah. Nah oleh karenanya ibadallah, berjuang saat ini dan seterusnya harus terus semangat. Tadi kata Ustadz Maulana Poso, yang bela agama Islam kalau bukan umat Islam lalu umat yang mana? Betul atau tidak? Yang bela agama Islam itu pastinya umat Islam. Nah pada saat ini di Indonesia, di negeri yang kita cintai ini, mendapat anugerah yang begitu besar dari Allah, yaitu berpenduduk mayoritas umat Islam. Saya mau tanya, kira-kira kalau ditukar menjadi mayoritas komunis, mau atau tidak? Kurang kompak, mau atau tidak? Ditukar menjadi mayoritas liberal, mau atau tidak? Ditukar menjadi mayoritas ahli maksiat, mau atau tidak? Semua pasti jawabnya enggak mau. Ya kalau enggak mau, Indonesia ini ditukar nanti penduduknya menjadi mayoritas komunis, menjadi mayoritas liberal, menjadi mayoritas ahli maksiat, maka camkan baik-baik firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummah, kalian ini umat terbaik. Tidak ada umat terbaik di muka bumi kecuali umat Islam. Alhamdulillah. Bangga nggak jadi orang Islam? Senang nggak jadi orang Islam? Siap jaga Islam? Siap pertahankan Islam? Siap bela Islam? Takbir. Sallu ala nabi. Nih khaira ummah nih, khaira ummah. Jangan sampai ke depan khairul ummah yang mayoritas di negeri ini berubah menjadi syarul ummah. Kan udah ada sejarahnya, sering disampaikan sama guru-guru kita. Dulu Andalusia itu mayoritas umat Islam. Nggak sebentar di sana itu Islam itu 700 tahun, 7 abad. Ya kalau Indonesia mau ditarik masuknya Islam dari abad ke-15 misalnya, berarti baru 500 tahun. Lah itu Andalusia itu 700 tahun bangkrut jadi Spanyol. Yang tadinya khairul ummah berubah menjadi syarul ummah. Ini sejarah. Di sana banyak ulama itu. Salah satunya pengarang kitab Alfiyah yang suka dibaca sama santri di pesantren itu, Alfiyah Ibnu Malik Al-Andalusi. Lah kalau pengarang kitab Alfiyah saja negerinya bisa berubah, apalagi kita yang cuman baca, ngafalin, yang cuman mempelajari. Kiasnya kan begitu. Kalau nggak mau berjuang. Makanya kata Allah, kuntum khairu ummah, kalian ini umat terbaik.
Karena Islam di Indonesia ini mayoritas, berarti ini mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban umat Islam di Indonesia tidak lain tidak bukan menjaga eksistensi khairul ummah tetap ada di negeri ini. Insya Allah. Terus bagaimana caranya? Allah yang kasih cara, Allah yang kasih resep. Caranya, kata Allah, biar khairul ummah ini tetap ada di negeri kita ini, yang pertama ukhrijat linas. Apa maksud ukhrijat linas? Warnai kehidupan manusia dengan Islam. Karena Islam ini agama rahmatan lil alamin. Tidak ada ajaran yang rahmat kecuali ajaran agama Islam. Kenapa? Karena dibawa oleh seorang manusia yang diturunkan oleh Allah, diutus oleh Allah menjadi rahmat, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya mau tanya nih, kira-kira kalau kehidupan kita nih diwarnai dengan Islam, jawab yang kompak, makin buruk makin baik. Makin buruk makin baik. Yakin? Takbir. Tapi sebaliknya, kalau warna kehidupan kita diwarnai dengan liberal, diwarnai dengan kemaksiatan, diwarnai dengan kebohongan, diwarnai dengan otak-otak komunis, jawab yang kompak, makin baik makin hancur. Makanya perintah Allah nih, ukhrijat linnas. Nih kalau nggak mau warnai dengan Islam, resikonya bakal diambil alih sama musuh-musuh Islam. Kalau orang Islamnya udah males taklim, orang Islamnya udah males lagi cerita tentang agama, membahas agama. Kalau umat Islamnya udah malu dengan atribut keislaman, kan sekarang udah mulai nih mau dikikis-kikis gitu kan. Gamis Arab, wah, udang-udang juga dari Arab. Akhirnya pada berubah jadi belangkon semua. Betul nggak? Ya Allah, tuh maksudnya mau mengkikis tuh. Bukan saya anti dengan budaya Nusantara, wong saya orang Nusantara, saya orang Indonesia. Tapi jangan dibentur-benturkan. Jelas apa jelas? Anda mau pakai belangkon silakan, nggak perlu Anda mengejek orang yang pakai imamah, udeng-udeng nih. Anda mau pakai batik silakan, jangan mencela orang yang pakai baju gamis. Jelas apa jelas? Masya Allah, sampai mau disingkir-singkirin tuh identitas-identitas pakaian Muslim. Oh, pakai cadar dikatain bagusan konde daripada cadar, bagaimana itu? Dulu kan Sukmawati begitu kan, bilangnya kan, konde itu lebih bagus daripada cadar katanya. Luar biasa. Warna ini kehidupan. Paling sederhananya begini, kalau ada satu lingkungan, RT-nya baik, RT-nya ahli ibadah, RT-nya ahli zikir, orang soleh, kira-kira lingkungannya hancur atau baik? Baik. Tapi kalau ada seorang RT, misalnya dia ahli maksiat, nggak suka sholat, jawab yang kompak, ini lingkungan makin baik makin hancur. Ini pentingnya ukhrijat linnas, warnai. Jadi jangan jadi penonton. Umat Islam harus jadi pemain, jadi pelaku. Insya Allah. Makanya merosot, makin merosot, makin merosot, akhlak makin berantakan. Ini karena apa? Karena tadi kita kurang semangat untuk mewarnai. Ustadz, tapi tantangannya berat ya. Dari dulu berjuang gak ada yang ringan tantangannya. Kalau sampai ringan tantangannya, Nabi Ibrahim gak sampai dibakar. Betul apa betul? Nabi Musa gak sampai dikejar-kejar ke Laut Merah. Betul atau tidak? Kalau ringan berjuang itu tantangan dan rintangannya dan ujian dan cobaannya, Nabi kita nggak mesti hijrah ke Madinah. Betul apa betul? Berat. Yang kekinian guru kita doakan Habib Rizik panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah kuatkan di dalam perjuangannya. Amin ya Rabbal. Coba lihat beliau sampai diasingkan di Saudi 3,5 tahun. Pulang dijeblosin penjara, rekeningnya diblokir semua keluarga, pesantrennya diganggu. Aduh, model kayak kita gila berdiri kayaknya. Betul nggak? Difitnah, chat mesum dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan sekarang mengajukan bebas bersyarat. Harusnya Juni tahun depan bebas, ditambah 1 tahun lagi
Bulan April 2024 beliau baru bisa bebas murni. Coba lihat seperti apa. Begitulah resiko perjuangan. Masya Allah. Padahal yang namanya resiko itu nggak mesti dalam perjuangan, di dalam apapun pasti punya resiko. Cari duit, kerja, ada nggak resikonya? Ada. Dagang resikonya bangkrut, betul nggak? Orang kerja resikonya di PHK, betul nggak? Semua ada resiko. Naik motor ada resikonya nggak? Ada. Kalau nggak nabrak, ditabrak, betul nggak? Ada resiko. Apa yang nggak ada resiko? Ini yang paling penting perjuangan kita. Yang ini temanya nih, Ja'al Haq ini. Hak al-haq itu al-Islam maksudnya. Al-Islam itu khairu ummah. Kalian ini umat terbaik dan Indonesia ini mayoritas. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mau tanya nih biar mantap. Kira-kira dari mayoritas jadi minoritas, mau atau tidak? Tidak. Yang tadinya muslim jadi komunis, mau atau tidak? Yang tadinya muslim jadi liberal, mau atau tidak? Yang tadinya muslim jadi ahli maksiat, mau atau tidak? Siap berjuang? Siap bela Allah? Siap bela Rasul? Siap bela Islam? Takbir. Sallu ala Nabi. Untuk menjaga khairu ummah tetap eksis di negeri yang kita cintai ini, yang pertama adalah ukhrijat linnas. Kalau bahasa Qur'annya tuh ukhrijat, keluar, linnas untuk manusia. Kalau bahasa yang paling mudah, warnai kehidupan manusia dengan Islam. Lalu berikutnya kata Allah apa? Caranya agar khairu ummah tetap ada, tetap eksis di negeri kita ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Keluar untuk mewarnai kehidupan manusia, menyebarkan Islam sekaligus menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Saya mau tanya, bela rakyat atas kenaikan BBM, jujur nahi munkar atau bukan? Kurang kompak, nahi munkar atau bukan? Nahi munkar. Lihat dalam ayat yang lain Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Al-ayah. Kata Allah, wabtaghi, sungguh-sungguh, fima atakallahu, dengan anugerah yang Allah datangkan, berikan kepadamu. Sungguh-sungguh untuk apa? Atas anugerah yang Allah berikan kepada kita, ad-darul akhirah, cari bekal yang banyak untuk di negeri akhirat. Jelas apa jelas? Selanjutnya, wala tansa nasibaka minad dunya, enggak boleh lupa urusan duniamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah, jangan lupain urusan dunia. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini untuk menjaga eksistensi khairu ummah, agar mayoritas Islam tetap terjaga di negara kesatuan Republik Indonesia. Maka Front Pembela Islam dibubarkan, kami nggak pusing. Kita bikin lagi sekarang Front Persaudaraan Islam, singkatannya FPI juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan udah jelas konsepnya, ja'al haq wa zauqal batil. Berarti antara hak dan yang batil nggak akan pernah bersatu, betul. Dan akan selalu ada ila yaumil akhir. Nah sekarang ada asar ulama mengatakan al-haq bi ghairi nizam yaghlibuhul batil binizam. Memperjuangkan kebenaran tanpa terorganisir, tanpa tersistem, maka dengan mudah akan dikalahkan dengan kebatilan yang tersistem. Sekarang kebatilan macam apa yang nggak tersistem? Semuanya tersistem. Miras ada pabriknya, ada backingnya, ada bandarnya, betul tidak? Pelacuran juga begitu, betul atau tidak? Bahkan sekarang keungkap kan, Sambo kan, sama-sama bohong, betul apa betul? Semua. Saya mau tanya jujur, jawab yang kompak, FPI bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Bagi Islam bermanfaat atau tidak? Selama ini FPI menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, jihad fisabilillah, bagus atau tidak? Mulia atau tidak? Siap dukung FPI? Siap doakan FPI? Takbir.
Alhamdulillah lahir 212, alhamdulillah lahir GNPF, lahir pejabat dan ormas-ormas yang lain. Nggak ada masalah. Beda-beda kendaraan tapi satu tujuan. Betul atau tidak? Ada Transjakarta, ada Kopaja zaman dulu, ada Metro Mini, ada Mikrolet, sama mau ke kota semua kan begitu. Walaupun mereknya beda. Warnai kehidupan, tegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Untuk apa? Nih yang terakhir, tu'minuna billah. Menarik, ini ayat ya, bukan ayat sifat. Kalau ayat sifat tu'minuna taruh di awal. Kuntum kalian semua khairu ummah, umat terbaik. Ciri-cirinya tuh sifat namanya. Tu'minuna billah, beriman mereka kepada Allah. Umat terbaik tuh ciri-cirinya beriman kepada Allah. Setelah itu ukhrijat linas, dia berjuang keluar. Kemudian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini kalau tu'minuna taruh di awal. Di dalam ayat ini enggak, taruhnya di akhir. Berarti bukan ayat sifat, ini ayatul af'al, ini ayat aktivitas. Kalau kalian ingin khairu ummah tetap terjaga, warnai kehidupan dengan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, tegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Apa fungsi mewarnai kehidupan dengan Islam? Apa fungsi amar ma'ruf dan nahi munkar? Kata Allah, tu'minuna billah, agar keimanan kepada Allah yang kalian lakukan tetap terjaga. Bayangkan, penggoda-penggoda keimanan saat ini ada apa banyak? Banyak. Oh, luar biasa, LGBT dipertontonkan. Betul nggak? Betul. Kalau zaman dulu kan, mohon maaf, bencong-bencong tuh biasanya lembek-lembek jadi bencong. Ini keker-keker jadi bencong bagaimana? Udah pada nular begitu. Na'udzubillah min dzalik. Luar biasa, menggerus keimanan itu. Belum lagi minuman keras dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya di akhir kajian Pak saya pada malam hari ini, yang berangkatnya tadi dari mendatangkan kebenaran, mendatangkan yang hak, yang batil akan sirna, dan janji Allah itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Siapa yang berjuang mendatangkan kebenaran, pasti Allah akan berikan kemenangan, yaitu dengan cara Allah sirnakan, Allah hancurkan kebatilan. Takbir. Sallu ala nabi. Jadi nggak usah khawatir kita dalam berjuang. Bukan menang target kita sekali lagi, tapi berjuangnya. Kemenangan hanya milik siapa? Allah. Hanya milik siapa? Allah. Hanya milik Allah. Dan antum perlu ingat, kita hidup di dunia. Dunia ini bukan Darun Ni'mah. Dunia ini bukan Darussalam, cuma nama aja. Aceh, Nangru, Aceh, Darussalam, itu cuma nama wilayah. Kalau untuk kehidupan di muka bumi, antum mau cari nikmat, di mana nikmatnya? Di mana nikmatnya? Orang kerja dari pagi sampai sore, dapatnya enak apa capek? Orang kompak, enak apa capek? Capek udah. Dulu muda iya jalan ke sono kemari, begitu dia tua layu, ujung-ujungnya capek. Betul nggak? Ini dunia ini. Dan yang paling penting, dunia ini darul harb, tempat bertempur. Dunia ini tempat perang, bukan tempat nikmat, bukan tempat damai. Kalau dunia ini tempat damai, tadi yang saya katakan, nggak ada tuh Nabi Ibrahim lawan Namrud, nggak ada tuh Nabi Musa menghadapi Fir'aun, nggak ada tuh Nabi Muhammad SAW menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab, mungkin kalau sekarang Abu Janda. Betul atau tidak? Betul. Jadi salah kalau cari damai di dunia. Udahlah, gue pengen enak aja. Di mana enaknya? Di rumah tangga aja. Contoh di rumah tangga. Misalnya, antum gak ada duit buat beli beras. Kira-kira damai atau perang? Jujur, damai atau perang? Itu urusan beras, perang itu. Darul harap, saudara. Antum ke rumah sakit, nggak punya duit, nggak ke rumah sakit, BPJS nggak ada, duit nggak ada, antum harus ditindak, harus dirawat, ditolak sama suster. Jujur ini jujur, diam atau marah kira-kira? Marah, perang juga. Bisa-bisa impusan dilempar-lemparin begitu. Darul harb ini tempat perang.
mau itu urusan ekonomi, mau itu urusan politik. Tapi di dalam pertempuran di dunia ini yang paling mulia tidak lain tidak bukan bertempur untuk menegakkan kalimat La ilaha Muhammadur. Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam, siap bela Al-Quran. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesemangatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar istiqomah untuk mewarnai kehidupan dengan Islam, untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.